Dalam undang-undang perkawinan, memang dibatasi apa saja menjadi alasan seseorang untuk mengajukan proses perceraian. Pasal 39 ayat 2 menjelaskan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri. Pada penjelasannya disebutkan ada 6 poin dalam melakukan proses perceraian, yakni seseorang telah berzina, mabuk, berjudi, atau salah satu pihak meninggalkan pihak yang lain selama 2 tahun berturut-turut, atau salah satu pihak mendapat ancaman hukum penjara 5 tahun. Salah satu pihak melakukan kekejaman, kekerasan, penganiayaan, atau salah satu pihak mempunyai cacat badan, cacat penyakit yang memang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, atau perseteruan perselisihan yang terjadi secara terus-menerus. Di dalam ini, 6 poin ini tidak terdapat alasan nusyuz sebagai alasan permohonan perceraian. Di kompilasi hukum Islam baru muncul pada pasal 84 ayat 1 bahwa istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajibannya. Kewajiban di sini dimaksud adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam. Pasal 83 kompilasi hukum Islam. Namun pengertian ini tidak dapat kita berikan perincian apa yang dimaksud dengan lahir batin ini. Tidak ada penjelasan dalam kompilasi hukum Islam yang menjelaskan tentang standar ukuran lahir dan batin. Namun para ulama memang telah menyampaikan bahwa yang dimaksud nusyuz di sini, seperti Imam Taqiyuddin, adalah seseorang istri yang menunjukkan sikap durhaka, baik dengan ucapan ataupun perbuatan, seperti berkata tidak senonoh, bermuka masam, atau memalingkan wajah. Semisalnya si suami pulang kerja dengan membawa beban-beban pekerjaannya dan apa yang terjadi ketika dia pergi bekerja dengan sekelumit masalah yang dia hadapi di luar. Namun ketika dia hadir di rumah, si istri tidak memberikan pelayanan atau tidak menyambut si suami itu dengan wajah yang berseri-seri, bahkan mengacuhkannya, bahkan seperti yang disebutkan oleh Imam Taqiyuddin tadi, berkata tidak senonoh, bermuka masam, atau memang cuek karena memang urusan anaknya yang memang terlalu banyak. Atau menurut Ibnu Taimiyah, nusyuz itu adalah membantah perintah suami dan menolak ketika diajak ke tempat tidur. Membantah perintah suami ini adalah terkait dengan apa yang dia suruh, dan juga termasuk ke dalam hal yang mubah diperintahkan oleh suami dan si istri dapat melakukannya, namun si istri enggan untuk melakukannya. Atau berkaitan dengan perintah yang berkaitan dengan larangan, ketika si istri pergi keluar rumah, itu dilarang oleh suaminya, dan si istri tetap melakukan atau tetap keluar dari rumah, itu juga termasuk nusyuz. Dan menolak ketika diajak ke tempat tidur. Dan ini memang bagian dari hal yang sensitif, apalagi ini terkait dengan emansipasi wanita, yang di situ disampaikan bahwa perempuan tidak boleh menolak ketika suami mengajak ke tempat tidur, dan lain-lain yang merupakan larangan yang wajib ditaati istri untuk tidak melakukannya. Dan ini terkait dengan si suami sebagai kepala rumah tangga, sebagai pemimpin di dalam rumah tangga, bagaimana ia membawa keluarganya untuk menuju kebahagiaan yang hakiki, sakinah mawaddah warahmah, di mana si suami dan istri bisa saling berbagi, bisa menuai amalan-amalan yang memang tidak didapatkan oleh orang yang tidak melakukan atau orang yang tidak berkeluarga. Inilah menjadi ukuran nusyuz. Dan nusyuz ini memang tidak diatur, tapi hal yang penting.
Nuzus juga berkaitan dengan ketika si suami memerintahkan istrinya untuk taat kepada Allah, seperti halnya sholat atau seperti puasa, hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Azza wa Jalla kepada masing-masing individu. Nah, ketika itu diwajibkan kepada istri, diperintahkan untuk sholat, tapi si istri tidak mau atau memang melawan dalam hal apa yang diperintahkan oleh Allah, tentu ini harus menjadi alasan, harus bisa menjadi alasan bagi seorang suami untuk mengajukannya perceraian ke pengadilan. Dan tentu tidak semua suami dalam hal ini selalu bertengkar terhadap apa yang diperintahkan kepada masing-masing individu kita masing-masing sebagai suami istri. Dan ini tidak diakomodir oleh undang-undang perkawinan bahwa nuzus tadi menjadi sebagai alasan dalam perceraian.